Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang berjudul Administrasi Tata Usaha Sekolah. Sebelumnya, kelompok 10 terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama yaitu Ainah Falfadila Nazifa, yaitu saya sendiri. Yang kedua yaitu Yundri Pratama. Yang ketiga Naufal Mubarak, dan yang keempat yaitu Muhammad Daniel. Baiklah, langsung kita masuk ke pembahasan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Muhammad Daniel. Baik, yang pertama pengertian tata usaha dan administrasi tata usaha. Tata usaha adalah kegiatan yang dilakukan meliputi membantu proses belajar mengajar, urusan kesiswaan, kepegawaian, peralatan sekolah, urusan infrastruktur sekolah, keuangan, bekerja di laboratorium, perpustakaan, dan hubungan masyarakat. Ini dikutip dari Suryo Subroto pada tahun 2004. Tata usaha sekolah adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Pada hakikatnya, administrasi tata usaha adalah kegiatan melakukan pencatatan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam suatu organisasi untuk digunakan sebagai bahan keterangan bagi pimpinan. Pentingnya administrasi tata usaha. Dengan adanya administrasi ketatausahaan dalam setiap sekolah, diharapkan seluruh kegiatan berjalan dengan lancar. Karena administrasi tata usaha tidak hanya berkecimpung di bagian persuratan, tetapi juga mengenai semua bahan berupa keterangan atau informasi di suatu sistem administrasi. Menurut Zafirah, tahun 2013. Tata usaha merupakan suatu kegiatan pelayanan untuk membantu kelancaran proses administrasi, pembelajaran, dan sekolah. Serta seorang yang menjadi staf tata usaha harus mempunyai keterampilan khusus dan memiliki kompetensi yang berbeda dengan kompetensi yang disyaratkan kepada tenaga pendidik. Kegiatan ketatausahaan sekolah dan proses pengelolaannya. Yang pertama, persuratan. Tata cara persuratan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 091/U1995 tanggal 25 April 1995 tentang pedoman tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Kemendikbud nomor 091/U1995, surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Surat adalah setiap tulisan yang berisi pernyataan dari penulisnya dan dibuat dengan tujuan penyampaian informasi kepada pihak lain. Baik, sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Naufal Mubarak. Kegiatan ketatanusahaan sekolah dan proses pengelolaannya. 2. Arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga atau swasta dalam membentuk dan cara apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut. 3. Tata ruang kantor. Istilah tata ruang kantor berasal dari bahasa Inggris, yaitu office, layout, atau sering disebut juga dengan layout saja. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebagainya dalam ruangan yang tersedia. Next. Empat, proses pengelolaan tata usaha sekolah. 1. Tugas pokok urusan administrasi ketatausahaan. Melaksanakan ketatausahaan sekolah dan bertanggung jawab kepada kepala tata usaha. 2. Tugas pokok bendaharawan sekolah. Melaksanakan seluruh administrasi keuangan sekolah meliputi keuangan rutin atau UYHD atau BPOPS, dana BOS,
dana komite sekolah, dan dana dari sumber lainnya. Bertanggung jawab langsung kepada kepala tata usaha. Next. Tiga, tugas pokok urusan inventarisasi dan kelengkapan. Melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan kelengkapan sekolah, bertanggung jawab kepada kepala tata usaha. 4. Tugas pokok urusan administrasi kepegawaian. Melaksanakan administrasi kepegawaian, bertanggung jawab kepada kepala tata sekolah, kepada kepala tata usaha. 5. Tugas pokok urusan administrasi kesiswaan. Melaksanakan administrasi kesiswaan, bertanggung jawab kepada kepala tata usaha. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Yandri Pratama. Oke. Peran guru dalam administrasi tata usaha sekolah. Dalam lingkup administrasi atau ketatausahaan sekolah itu, peranan guru amat penting, seperti penetapan kebijaksanaan dan melaksanakan proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pembiayaan, dan penilaian kegiatan kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana sekolah, personalia sekolah, keuangan, dan hubungan sekolah masyarakat. Guru harus memberikan sumbangan baik tenaga maupun pikiran. Oleh karena itu, semua personel sekolah, terutama guru, harus ikut terlibat. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam hal ketatausahaan di sekolahnya. Di antaranya, next. 1. Pencatatan murid. Pencatatan terhadap siswa ini terutama adalah siswa baru, siswa per kelas, per semester, dan mengulang kelasnya, pindahan, serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out. 2. Pencatatan tentang guru. Data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah, data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala. 3. Pencatatan proses belajar mengajar atau PBM. Hal ini akan mempengaruhi bagi kelancaran proses pendidikan di sekolahnya. 4. Penertiban buku-buku tata usaha. Komunikasi dalam bentuk tertulis dilaksanakan melalui surat, telegram, peta, dan lain-lain, sehingga perlu penertiban surat menyurat ini, baik surat masuk maupun surat keluar. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah materi presentasi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan, saya akan memberikan 3 pertanyaan kepada teman-teman melalui forum diskusi di e-learning. Sekian dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.